Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Media TV, pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan malam hari ini kami bisa kembali hadir menemui pemirsa semuanya. Mudah-mudahan kehadiran kami seperti niatan kami di awal, bahwa Cahaya Hati adalah upaya kita meneguhkan iman kita, ya, untuk menemukan sebuah kebenaran Islam yang kemudian bisa kita praktekkan sehingga kita benar-benar menjadi seorang muttaqin yang siap kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik. Di studio kali ini hadir narasumber kita, Kiai Haji Drs. Abdul Hamid Hasbullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al Azhar Muktisari Jember, yang saat ini tentu sudah bersiap untuk kita ngaji bareng di acara Cahayati Peneguh Iman Menuju Kebenaran Islam ini. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kali ini? Sehat wal afiyah. Semoga sehat yang diberikan oleh Allah kepada kita selalu bermanfaat, selalu ibadah dan amal saleh, sehingga nilai kehidupan ini tidak sia-sia, dan pada akhirnya ketika kita menghadap Allah dalam posisi yang sangat maksimal, mendapatkan darajatul ula di jannah. Amin ya rabbal Amin alamin. amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Cahaya Hati yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa bersama beliau Kiai Haji Drs. Abdul Hamid Hasbullah, kita mengkaji salah satu kitab hadis Rasulullah SAW, yaitu kitab Riyadhus Shalihin, dan insyaallah akan kita lanjutkan topiknya. Masih kerangka bab niyah, tapi ya, sudah hadis yang ke-13. Baik, masih pada bab niyah, ya, hadis ke-13, dan insya Allah mungkin nanti kita juga akan tambahkan, karena insya Allah 2 hari lagi, ya, 1 hari lagi besok malam kita sudah akan berganti tahun Hijriah, yaitu di 1 Muharram. Saya beri kesempatan kepada beliau untuk menjelaskan kajian kita di kesempatan malam hari ini. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وأنصاره وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وبعد. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Al-Fakir agak lama tidak ketemu dengan para panjenengan dalam acara Cahaya Hati. Minta maaf yang banyak, tapi alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan. Semoga kajian ini, kajian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menambah mahabbah kita kepada Rasulullah. Amin. Dan juga mudah-mudahan kita makin dekat dengan beliau, sehingga hari-hari kita, detik-detik kita selalu dalam bayang-bayang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baiklah, hadis yang selanjutnya, an Abil Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib. Ini julukan dari sepupu Nabi Abdullah ibn Abbas. Ada 4 Abdullah yang terkenal. Ada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ada kemudian Abdullah ibni Mas'ud. Ini tokoh-tokoh besar semua. Kalau ini dijuluki oleh Muhammad Al-Hanafiyah, putra daripada Sayyidina Ali dari istri yang lain, dikatakan Rabbani hadil ummah, ulamanya ini ummah. Karena alim, karena beliau ahli tafsir yang sempat didoakan Nabi, Allahumma allimhu ta'wil. Ya Allah, mudah-mudahan Abdullah bin Abbas ini diajari takwil.
penafsiran Al-Quran, sehingga ada sebuah kitab namanya Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas. Banyak ini. Beliau itu muda. Jadi beliau lahir qoblal hijrah, 3 tahun sebelum hijrah. Jadi ketika Rasulullah wafat, beliau umurnya masih 13 tahun. Tapi sering, saking begitu senangnya pada ilmu yang penuh ditiru. Kalau pernah tidak mendengar hadis, dia datang ke tempat siapa yang pernah mendengar, sampai pernah bermalam di tempat itu. Apa yang disampaikan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semangat untuk mencari ilmu, semangat tinggi sekali. Dan ketika masa Umar bin Khattab, termasuk walaupun dia muda, masuk dalam jajaran qurra. Kalau sekarang mungkin penasehat Umar bin Khattab, sampai pernah dibikin iri, cemburu yang lain. Kenapa itu anak kecil kok masuk di situ? Apa itu? Coba Anda tanya, tafsirkan. Jadi ditanya sahabat tafsir, dia bisa, Masya Allah, walaupun anak-anak tapi ini alim gitu loh. Walaupun tua tapi makin penuh dengan maksiat. Itu kalau dalam bahasa Maduranya man rengabit itu. Unabit itunya, tapi justru makin bikin persoalan. Oleh karena itu mudah-mudahan kita diberi barakah umur oleh Allah, yang tanpa terasa kita ini malam 30. Akhir Dzulhijjah. Kalau kita mau sungguh-sungguh khudu, besok bisa puasa. Ada hadis yang mengatakan bahwa man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwali yaumin minal Muharram ja'alallahu kafarata 50 sana. Orang yang berpuasa akhir dari bulan Dzulhijjah dan awal dari Muharram, amal ini menjadi penebus dosa 50 tahun. Lele umurnya tidak sampai 50. Ya, itu akan jadi tabungan amal. Ya. Allahu Akbar. Sama ketika Ibnu Abbas ditanya bahwa orang yang baca la ilaha illallah dengan memanjangkan la ilaha sidgan min qalbih, dengan ikhlas hati, dengan khusyuk, dengan khudu kepada Allah, maka diampuni dosa 40.000 dosa. Kalau tidak sampai ke sekian dosanya, ghufira li abihi wa ummihi, bapaknya juga dapat, ibunya dapat, saudaranya, tonggoni juga dapat. Sama dengan. Baiklah, bahwa asyil muslimin, ini hadis diberikan dari Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu an. Berarti beliau sepupu Rasulullah, sepupunya Abi bin Abi Thalib. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih. Dari Nabi dari Allah. Jadi hadis qudsi ini, an rabbih. Qala innallaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalik. Faman hamma bi sanatin falam ya'malha kataballahu tabaraka wa ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila ad'afin katsirah. Wa in hamma bi sayyi'ah falam ya'malha kataballahu ta'ala indahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu sayyi'atan wahidah. Muttafaqun alaih. Ini hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Artinya innallaha katabal hasanat. Allah Subhanahu wa taala mencatat al-hasanat. Hasanat itu artinya, kalau arti populernya adalah kebaikan, tapi yang dimaksud ma yuhmadu fa'iluhu wa yuthabu ahli thawab. Suatu perbuatan yang terpuji dan mendapatkan pahala, itu namanya hasan. Sama dengan ma'ruf. Ma'ruf itu artinya ma istahsanahu syar'u wal aql. Sesuatu yang dianggap baik oleh syariat dan akal. Ada tertib syariat dan akal, bukan akal dan syariat. Kita menjadi Mu'tazilah, bukan ukurannya rasio, syariat. Akal. Was sayyi'at, dan Allah mencatat as-sayyi'at. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan itu, faman hamma bisanatin falam ya'malha. Barang siapa yang ham. Jadi dalam bahasa Arab itu tingkatannya banyak. Ada hammah, ada qasadah, ada azimah, ada ada hajasah. Jadi sommamah, hanya terbesit begitu. Moro-moro koyok-koyok kretek kepingin wong wedok. Itu hajis.
Nanti akan saya jelaskan gimana, mana yang termasuk di ma'fu, mana yang tidak. Tapi kadang-kadang kan sering kita moro-moro ingeling ini. Nah, ini hamma. Hamma itu bercita-cita, berkehendak, tapi yang menonjol ingin melakukan. Kalau itu masih di bawah 50%, itu masih apa namanya? Shammamah azam. Faman hamma, barang siapa yang bercita-cita melakukan hasanah, kebaikan, walam ya'malha, dan orang itu tidak mengamalkan kebaikan itu. Jadi malam saya nanti mau tahajud. Dan menonjol bahwa kebaikan sekali, tapi kemudian ketiduran. Apa? Kata bahwa tabaraka indahu hasanatan kamilah. Maka oleh Allah dicatat sebuah hasanah yang sempurna, tidak kalong. Satu. Ini min fadlillah. Ini salah satu dari anugerah Allah kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Masya Allah, kita harus bersyukur banyak. Kita ini jadi umat Muhammad kan tidak tanpa mengajukan proposal pada Allah kan. Tidak mengajukan kan, ndak moro-moro awak iki lahir nang zaman iki lho. Dengan fasilitas yang banyak. Makanya di dalam sebuah hadis, bukan hadis tapi qaulus sahabah, orang kalau mau bersyukur jangan lupa alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Harus disyukuri itu. Kemudian wa in hamma biha fa'amilah. Dan manakala orang itu berkehendak bercita-cita dengan kebaikan fa'amilah, kemudian dia melakukannya. Bangun betul salat. Kataballahu indu asyra hasanat, maka oleh Allah dicatat 10. Ini senyawa dengan sebuah apa namanya? Sebuah ayat man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang datang dengan satu kali 10 illa shaum ya. Kok jadi puasa? Karena puasa tidak terhingga kan. Ya. Nanti akan saya jelaskan. Tidak derajat-derajat, ada yang sekian, ada yang sekian, Masya Allah. Kemudian dari 10 ila sab'i mi'atu dhi'fin, sampai pada 700. Malah ada yang yudha'ifu ma yasha, dilipat gandakan dengan tak terhingga tanpa bisa dihitung. Yang jelas yang mendapatkan porsi itu adalah puasa kan. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya dibayar orang-orang yang sabirun ajrahum bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Ini sejalan dengan hadis bahwa kullu asanatin bi asyri amsalihha illas saum. Illas saum. Setiap kebaikan dilipat gandakan sampai 10 sampai 700 kecuali puasa. Nah, kenapa? Karena puasa itu afdhalu anwa sabr. Puasa itu paling utamanya amal kesabaran. Karena lapar, haus itu. Ya. Baiklah. Tapi wa in hamma bi sayyi'atin, dan apabila seseorang hamma bercita-cita melakukan kejelekan, falam ya'malha. Mama besok aku ketemu mau tempeleng. Yeah. Nah, ini kan cita-cita. Yeah. Dan bulat cita-citanya. Bulat. Kalau sampai itu namanya azam, kalau sampai mendekati sungguh-sungguh. Kata bahwa falam ya'malha, tapi tidak terjadi. Setelah ketemu seakan. Falam ya'malha, kemudian tidak dilakukan. Kata bahwa hasanatan kalimah, kalau Allah dicatat hasanah kamilah. Ya Allah. Kenapa? Kena ngundur kejelekan, tidak dilaksanakan, sudah dapat pahala. Ini kan banyak bonusnya ini. Orang berkehendak saja kebaikan dapat pahala sempurna. Sampai dilakukan berlipat-lipat sampai sekian, Masya Allah. Untuk yang jelek tidak. Ya. Pokoknya enak kita menjadi umat Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan orang yang masih belum Islam tergerak. Yang mungkin ada yang mendengar ini. Ya Allah, betapa orang yang kafir masuk Islam. Masuk Islam. Itu selesai. Al-Islam yajubbu ma qablah, menghapus semuanya. Ya Allah, mudah-mudahan. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha, manakala seseorang kemudian bercita-cita melakukan kejelekan dan kemudian dilaksanakan, maka Allah mencatatnya hanya satu saja, tidak dilipat-lipat kayak begitu. Allahu Akbar. Inilah maksudnya. Jadi hadis ini jelaskan bahwa ini adalah betapa sebuah proses untuk menjadi niat juga sudah mendapat pahala. Sebab kalau niat itu kan adalah sebuah
keinginan yang disertai dengan perbuatan kan, itu niat itu, muqtarinan bi fi'lih. Nah, ini masih tahapannya. Nah, sekarang begini Mas Syarif. Ada pertanyaan. Nabi Yusuf itu kan di dalam Al-Qur'an ada dawuh wa hamma biha law anna ar'a burhana rabbih wa hamma, dan bercita-cita biha kepada Zulaikha. Iya, iya. Ya apa itu? Ya. Nah, ya apa Nabi Yusuf? Padahal Nabi Yusuf ini kan maksum, katakannya gitu. Nah, itu oleh ulama dijelaskan wa maknal ayah, makna ayat itu terusannya adalah ada konteks an al-laula ar-ra'a burhan rabbi. Artinya apa? Nabi Yusuf sudah diperlihatkan tentang bukti-bukti kebenaran Tuhannya, sehingga dia tidak berkehendak. Jadi terhalangi dengan ro'a burhan rabbi, belum sampai hamma. Jadi itu kalimat pengandaian. Pengandaian. Itu. Jadi biar kita selamat dalam menafsirkan ayat. Jadi biar kita tidak noding-noding kemudian Nabi begini kayak orang Mu'tazilah, kayak orang-orang orientalis yang saenake dhewe nafsiri. Bapak harus hati-hati muslimin bahwa buku-buku yang beredar di toko, apalagi internet yang sekarang sudah tumpah kayak begitu, kecari apapun, golek sing paling elek sampai sing lebih sakit. Jadi sekarang semacam semacam banjir informasi sampai tidak terkendali. Bayangkan, satelit ini katanya ada orang ahli yang bekerja yang aktif itu 880 sekian yang nyerap informasi. Nyadap. Itu yang aktif. Yang aktif. Jadi kita mau cari apa saja, tinggal klik. Coba, kalau tidak kita ngaji, tidak punya guru, kita tidak dekat, apa yang terjadi? Dalam Al-Quran dikatakan, kalau Anda bertakwa, in tattaqullaha yaj'al lahum furqana, jika kau takwa kau akan aja furqan, ada pemisah. Ini sing api sing hendak. Buku sembarang dibaca, diklik apapun. Bisa keblinger, bisa menjadi orang yang macam-macam, pemikiran yang sudah tidak jelas. Oleh karena itu, marilah ya saya ini Hamid Hasbullah yang dhaif ini, saya baca kitab ini makanya saya hati-hati, saya terpaksa harus membaca syarahnya karena saya tidak ingin terlalu melebar sehingga apa yang saya sampaikan lepas daripada ilmu yang ini, ya, yang kita ketahui. Baiklah, saya kembali kepada persoalan cita-cita. Di dalam kitab syarah ini dikatakan bahwa apa yang terjadi pada diri kita berkaitan dengan kehendak itu ada 5 tingkatan. Pertama, ada namanya hajis. Hajis itu bisikan. Ma huwa ma yulqa fiha thumma ini ma yaqa fin nas min qadir ma moro-moro kepingin iku ada wong itu pernah lihat berpapasan kemudian kita cakep wong itu. Gimana kalau seperti ini? Kalau itu datangnya tidak disengaja, itu dimakfu oleh Allah, tidak termasuk. Makanya ketika ada hadis itu loh, ada ayat Al-Qur'an bahwa Allah akan menghisap apa yang ada dalam sahabat tanya, ya Rasul, kalau semua sampai kertak-kertak hati dicatat itu gimana? Enggak, itu yang kamu tidak mampu melakukan. Makanya doa kita kalau berdoa di Ratibul Haddad ayat-ayat Al-Qur'an, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna itu kan nabi juga. Nabi wala tuhammilna ma la, ya Allah jangan kau bebankan kepada kami yang kami tidak mampu. Itu Rasulullah ketika berhubungan dengan ayat itu karena Nabi ketika kalau berada di rumahnya Aisyah itu tidak sama dengan di rumah istri yang lain. Ya kasaran nih, maaf. Kanjeng Nabi itu ya maaf sampai diireni oleh istri yang lain kan? Kenapa paling kerasan di Aisyah, kasaran, maaf ya. Ayat Al-Quran banyak di situ. Tapi oleh Rasulullah kan, tolong kamu jangan benci Aisyah. Sebab banyak ayat Al-Quran yang turun ketika aku berada di rumah Aisyah. Tapi juga Nabi tidak menafikan yang namanya Khadijah. Ya, ya. Banyak, indah kalau membaca ini. Pernah diginikan oleh apa? Ya karena Rasulullah itu kalau mendapatkan harta rampasan perang, mendapat rezeki, pasti dia tidak lupa memberi sesuatu kepada keluarganya Khadijah. Malah ada saudaranya Khadijah datang, ini kayak saya ingat Khadijah dulu katanya.
tersinggung. Maaf, mungkin ini yang bojone lebih dari satu ya. Itu tersinggung. Loh kenapa? Sampai kau ingat pada orang yang sudah tua, yang sudah mati itu. Kau sudah diganti orang yang perawan yang... Apa Rasulullah? Rasulullah dengan tapi tidak menutupi. Saya tidak bisa melupakan Khadijah karena darinya, kata dia. Ketika aku susah, dia yang akan membela. Dari situlah saya punya anak, katanya. Macam-macam. Akhirnya Aisyah juga, ya adanya maklumi. Tapi ya Masya Allah. Jadi, Masya Allah, indah sekali kalau kita membaca keluarga Nabi. Jadi, maaf ya, Nabi itu banyak istrinya, di samping khosois ya. Khosois itu artinya keistimewaan buat Rasulullah. Yang ini khosois. Khosois itu juga ada dua. Ada khosois yang bersifat kewajiban. Satu contoh, Nabi tidak boleh lupa sama Allah kan. Jadi jangan kemudian, enak Nabi bojone akeh. Tapi bebannya juga berat. Tapi terus harus diketahui bahwa Rasulullah SAW itu yang perawan hanya satu. Yang lain itu. Dan itu tidak berbarengan kan. Ada yang sudah meninggal, ada yang begini. Pak, Siti Saudah itu kan umur berapa itu? Kalau tidak kelu bukan putih kulitnya dia. Itu apa namanya, Masya Allah. Jauh lah dengan Rasulullah. Tapi karena dalam rangka membela, ada suaminya yang mati di medan perang, ada yang karena dua keluarga yang tidak pernah rukun, seperti Bani Hashim dengan Bani ini kan dulu tidak pernah rukun, akhirnya dikawin salah satu, akhirnya rukun. Makanya teori kalau ingin merukunkan orang gampang, jadikan besan. Ono tidak rukun, punya ambil anaknya sing kawin, jadi bantu nih ya rukun. Rasulullah. Jadi banyak. Kembali kepada pertanyaan, ini yang al-hajis. Kemudian yang kedua, ada hadithun nafs. Yang tadi hajis. Bisikan jiwa. Nafsu. Apa itu? Ma yaqa'u fiha martad hal yaf'al aula. Jadi muncul dalam benak kita untuk melakukan maksiat itu, tapi ragu-ragu. Nanti aku mau diambung apa enggak lagi? Gimana itu? Itu tingkatan kedua. Itu kalau sampai serius dan sampai ke masih dimaafkan. Kalau tidak sampai dilakukan masih dimaafkan oleh Allah. Tsummal ham. Nah, ini ham. Kami kepada man hamma. Jadi hamma itu dua tingkatan. Hajis, bisikan, kemudian ada yang namanya hadithun nafsi, kemudian baru hamma man hamma di kita. Kalau hamma ini qasdu tarjihil fi'li. Jadi dalam diri kita punya keinginan dan menonjol untuk melaksanakannya. Jadi untuk melakukan itu 80%. Aku besok mau ke Surabaya. Sungguh sudah dipersiapkan. Itulah. Tumal azmu. Baru lebih keras sedikit azam. Kalau azam itu kuwatu dzalqat wal juz, mantap sudah dipersiapkan sudah. 90% tinggal berangkat. Itu azam. Saya jelaskan, hajis yang pertama, la yu'akhadhu bih. Ijma', semua para ulama sepakat bahwa itu tidak disiksa oleh Allah, tidak dicatat. Termasuk marfu. Kenapa? Lihat laisa min fi'lih, karena tidak masuk perbuatan. Wa innama huwa syai'un tarakahu qahran. Sesuatu yang datang dengan tiba-tiba dan manusia tidak bisa menghindar. Sering kita itu kan, moro-moro muncul darah putih kita, begini. Itu kan tidak bisa mengelak kita. Wa hadithun nafs. Nah, kalau bisikan yang kedua yang berlanjutnya, in qadara ala daf'iha, kalau dia punya kemampuan untuk menolak, maka diangkat oleh Allah, tidak dicatat juga. Masuk dalam dawuh, innallaha tajawazan ummati ma hadfi anfusahum ma lam tatakallam. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari umatnya apa yang menjadi bisikan hatinya selagi dia tidak sampai bicara. Sebab kalau bicara sudah apa? Sudah maksiatnya lisan, Pak. Saya keprok besok ikutlah. Ngomongnya sudah. Kena sudah. Karena sudah ngomong. Tapi kalau masih, belum. Atau sampai dilakukan. Kalau selagi masih belum, hanya karpe koyok yo. Itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajawaz. Itu yang yang hadithun nafs. Wa amal hamma. Adapun ham masuk dalam hadis ini. Man hamma hasanatan itu walaupun tidak dilakukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
azam, apalagi sudah terjadi. Itulah. Jadi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada persoalan pahala. Ini kan hadis agak umum. Itu ada perincian-perincian. Ada yang mendapatkan sekian ratus pahala. Coba ini ada di sebuah kitab. Ini karangannya ulama Yaman ini. Masya Allah, saya senang sekali. Tapi macam-macam pahala. Tad'if, ada yang berlipat gandaan menjadi 10. Ada tad'if sampai 15. Ada tad'if sampai 50, seperti orang baca Quran. Man qara'al Qur'ana bi arabihi falahu bi kulli harfin 50 hasanah. Orang yang baca Quran dengan i'rab. I'rab itu artinya mengetahui makna lafalnya. Alhamdulillah, dalam hatinya segala puji. Itu pahalanya bukan 1, 10. Tapi sudah 50 maksudnya. Kenapa? Yang diberi pahala i'rab hatinya itu. Makanya betapa begitu besarnya pahala orang berilmu. Makanya pangkat wong ilmu sampai wong mati syahid lebih tinggi orang berilmu. Darahnya orang mati syahid ditimbang dengan mangsinnya orang berilmu. Jadi innama yakhshallah min ibadil ulama. Sampai setan mengatakan bahwa naumul alim khairum min ibadatil jahil. Turune wong alim luwih apik ketimbang ibadah wong bodoh. Wong bodoh ibadah itu padahal ibadah, perbuatan penghambaan itu tidak bernilai. Turu lupa kan? Kan urusan lupa ngorok. Tapi sing ngorok wong alim jauh loh. Kok bisa? Jadi ceritanya bahwa sebab daripada hadis ini ada ya kembali kepada Ibnu Abbas lagi. Jadi ada setan mau ganggu orang yang mau sembahyang. Ditanya Rasul, kenapa kok mau ganggu orang yang ini bodoh ya? Walaupun sembahyang bodoh, ini tidak tahu niati nggak ruh. Apa sholat hanya melok-melok tok. Ini dibawa ke mana? Kemana-mana bisa ke pasar apa bisa. Dan tunggu ini tidak. Ini gampang untuk menghancurkan ini. Kalau yang tidur ini alim, mau tidur saja sudah ada doanya. Doa pengusir setan, saya tidak bisa dikunci dengan dia. Sebab orang yang baca ini sudah. Dan niat tidurnya diniati, niat istirahat melaksanakan haknya badan dan itu berpahala. Jadi melaksanakan haknya badan untuk istirahat itu pahala kan. Ini kan ada kan pandai mensiasati kan, karena ada ilmunya. Makanya marilah mudah-mudahan media TV ini menjadi sarana pencerdasan atau keilmuan agama Islam terhadap masyarakat ya. Amin, jadi bermanfaat. Ya, ini yang penting sekarang Masya Allah, ilmu seperti tidak ada harganya, ilmu agama. Sekarang pondok salaf itu makin habis. Ya. Makin habis. Orang kepingin anak sekolah toh, tidak mikirkan agama ya apa. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pengajian ini kita dan ini seperti yang disampaikan oleh Mas Syarif tadi bahwa Allahu Akbar ini mari kita sambut. Kalau kita punya ilmu maka menyambut bulan Muharram tidak sama dengan menyambut all and new. Ya. Kalau all and new itu kan wah Masya Allah dari presiden sampai bupati niup trompet kan. Ya. Nah, niup trompet dengan maksiat menghamburkan harta apa namanya? Itu apa namanya? Buang api yang miliaran. Ya Allah, itu kerjaannya orang Yahud, kerjaannya orang luar itu. Tapi Masya Allah, kita secara budaya kita kalah. Umat Islam kok, masa seperti itu? Kalau kita mau serius, umat Islam yang benar mayoritas dan berpancasila, Muharram ini yang harus benar-benar diharapkan. Maksudnya Bupati Jember, saya salut dengan Bupati Bondowoso. Itu suruh berbang Muharram, Masya Allah, perlombaannya perlombaan bagus itu. Ada perlombaan baca Quran, adzan, Masya Allah. Salut ini Muharram, ini peringatan hijrah. Rasulullah bangkit karena hijrah. Makanya kenapa menjadi starting point, noktatul intilak untuk dijadikan penanggalan itu. Karena ini. Mari. Oleh karena itu mau awal Ramadan puasa, nanti ada Tasu'a. Tanggal 9, itu sunnah hammiyah. Nabi tidak sempat puasa tapi bercita-cita. La in baqitu ila qabrin, kalau aku hidup sampai tahun akan datang, aku puasa tanggal 9. Tapi Nabi untuk wafat duluan. Itu namanya sunnah hammiyah. Sunnah dalam cita-cita, Nabi tidak sampai melaksanakan. Kalau Asyura, Nabi melaksanakan. Jadi ketika Nabi sampai di Madinah, melihat orang Yahudi berpuasa, ditanya, kenapa ente puasa
saya puasa karena mengingat, merenung, mengingat, bersyukur akan di hari ini bahwa Nabi saya Musa diselamatkan dari ancaman Firaun. Alhamdulillah saya puasa. Apa bilang Nabi? Ana haqqu bi Musa, saya lebih berhak untuk menghormat Musa. Saya puasa. Musa itu saudara saya dari jalur Nabiullah Ibrahim dari istri Siti Sarah kan. Terus ini dari Siti Hajar. Saya lebih berhak. Tapi Nabi mengatakan wa khaliful yahud. Ayo kita harus berbeda, jangan puasa Asyura tok, lebih kan. Makanya ada puasa Tasu'a tanggal 9. Sehingga dalam kitab-kitab fikih terutama saya keliru di Fathul Mu'in, sehingga kalau karena ada sabda Nabi yang sahih harus berbeda dengan gaya orang Yahudi, hanya Asyura bisa dilebihkan di depan dan di belakang. Tasu'a ataupun tanggal 11. Oleh karena itu ada ulama yang kemudian menghimpun semuanya. Lau yapi poso kabeh. 9, 10 dan 11 gitu loh. Itulah. Jadi monggo banyak sedekah, kemudian kita nyantuni anak yatim dan macam-macam. Ya. Inilah mudah-mudahan menjadi gerbang kita untuk menjadi umat Islam maju dan bangkit. Amin. Monggo. Amin. Baik pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, itulah penjelasan tentang niat tadi ya di hadis yang ke-13 dari bab niat tentang kalau kita berniat bercita-cita akan melakukan sebuah kebaikan, maka Allah mencatat kebaikan itu ya, bahkan dicatat sebagai 10 kebaikan. Meskipun tidak dikerjakan sudah akan mendapatkan pahala, apalagi dikerjakan ya. Bisa 10 kebaikan dilipat gandakan bahkan sampai 700. Sementara kalau kita mengerjakan bercita-cita atau berniat untuk mengerjakan kejelekan ya, meskipun apabila kita tidak melakukannya maka akan dicatat sebagai kebaikan. Kalau kita melakukan kejelekan maka baru dicatat satu dosa yang kita lakukan. Silakan mungkin pemirsa di rumah bisa bergabung bersama kami di jalur telepon ya. Kalau jalur telepon di 0331 342 3938 seperti yang tertera di layar televisi Anda, atau di jalur SMS 0852 3552 8704 ya. Silakan mungkin yang sudah masuk di jalur telepon kita coba terima kalau ada. Ya, kalau ada. Ya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Belum bisa masuk? Ya. Di 342 3938, kemudian di jalur SMS 0852 3552. Baik, halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, masih ada sedikit trouble di teknis ya. Putus. Silakan bisa kita coba terima lagi di 342 3938 atau sekali lagi bisa masuk. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu Cahaya Hati. Meneguh Iman. Baik. Pertanyaan dari Ibu siapa di mana, Ibu? Dari Ibu Ayu Kebonsari. Ibu Ayu di Kebonsari. Silakan pertanyaannya. Iya. Alhamdulillah Pak Kiai. Hmm. Saya ini suka sholat jamaah di masjid. Suka sholat jamaah di masjid. Tapi hidayah belum turun ke saya karena saya belum terpanggil untuk memakai jilbab Pak Kiai. Mohon petunjuk Pak Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu di mana tadi itu sudah biasa sholat jamaah di masjid. Cuman katanya belum dapat hidayah untuk menutup aurat memakai jilbab. Mohon petunjuk. Jazakumullah, Mbak Bu Sinten. Ibu Ayu kalau nggak salah tadi. Terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan ini satu titik cahaya. Alhamdulillah panjenengan bisa istiqomah sholat jamaah. Mungkin ini tahap awal, akan bertahap. Sebab terus terang, manakala panjenengan sholat jamaah dengan khusyuk dan juga memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh agama, itu akan berpengaruh kepada perilaku. Kalau kita sering mendengar sebuah ayat Al-Quran, mungkin dengan inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu tanha, akan menghindarkan, akan mencegah dari perbuatan mungkar. Ya maaf Bu Habib ya, bahwa kita melepas aurat itu bagian dari mungkar kan? Bagian dari mungkar.
Kalau panjenengan kemudian dihayati betul sholatnya dengan baik, akan berpengaruh dari hati menjadi perilaku, sehingga perilaku yang tidak sesuai dengan syariat akan dijauhkan, akan berhindar dengan sendirinya. Oleh karena itu monggo resapi sholat dengan baik-baik. Pahami maknanya. Sholat yang tanha al-fahsya'i wal munkar, sebagian ulama mengatakan ada 4 syaratnya. Pertama, niat ikhlas karena Allah. Bahwa panjenengan sholat itu tidak kena kena ndak enak nang tonggo, kena omong bojo juga sholat kita ikuti sholat, bukan hanya ikuti, tapi karena murni bahwa ini perintah Allah. Lebih-lebih kalau itu menjadi panggilan, menjadi sebuah kebutuhan. Sebab ada orang sholat itu hanya penghilangan beban. Bahwa artinya kalau tidak cepat sholat kayaknya sih kepikiran toh. Ya. Tapi bukan kena rindu pada Allah, tidak kena, ini kebutuhan batin kita. Satu, ya. Kemudian yang kedua, sholatnya harus dengan ilmu, tahu syarat rukun. Makanya dalam Al-Qur'anul Karim setiap ada kata-kata sholat selalu bergandengan dengan kata aqama, yuqimu, aqim, dengan segala bentuknya, baik amar maupun mudhari maupun aqimis shalah, tegakkan salat. Yuqimuna shalah, menegakkan mereka salat. Jadi aqama. Jadi kalau mau salat yuqim, benar-benar ditegakkan. Apa maksudnya? Ditegakkan bisyurutiha al-zahirah wal batinah, dengan syarat-syarat yang zahir. Syarat yang zahir ya ilmunya, fikihnya. Nutup aurat, kemudian menghadap kiblat, itu fikihnya. Sallu kama ra'aitu. Nabi mengatakan, "Salatlah kalian seperti Anda melihat aku salat." Yaitu menjadi fikih, menjadi ini syarat itu. Ada yang syarat-syarat batin, khusyuk. Syarat batin khusyuk. Malah kalau Imam Ghazali, khusyuk itu dijadikan rukun juga. Kalau tidak khusyuk tidak sah. Apa khusyuk itu? Nah, di dalam Al-Qur'an kan ada alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi yang kedua, sholatnya harus benar sesuai. Yang ketiga, khusyuk. Khusyuk seperti yang saya sampaikan barusan adalah yudhunnun, meyakin bahwa kita ketemu dengan Allah, mi'raj dengan Allah. Ada makom makom ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Itu kan makom ihsan, bahwa ketika menyembah seakan-akan melihat Allah dengan mata hatinya. Mungkin bukan makom kita, ini makomnya para wali. Yang kedua, wa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihat dengan matanya, merasa dilihat oleh Allah, itu namanya muraqabah, merasa terintai oleh Allah. Lah, kalau perasaan ini Bu Yuli ya, di dalam sholat kita openi, kita ramot, kita bina, merasa terintai oleh Allah. Di luar sholat kan terus terintai oleh Allah. Terus muraqabah. Afdalul iman ayakunallahu ma'aka haitsu ma kunta. Paling utamanya iman adalah bersama Allah di mana panjenengan berada. Terus di pasar harus pakai jilbab karena di mana dilihat Allah, Nah. Begitu. Panjenengan kalau bahasa apalagi yang saran saya yang kedua di samping sholat harus khusyuk. Mungkin Ibu Yuli membaca bagaimana hukumnya hijab. Pengetahuan tentang hijab. Bagaimana, maaf kalau saya baca di hadis-hadis sampai kalau sudah orang buka aurat lebih baik dicucuk dengan besi yang kan sampai begitu. Dengan besi yang keras daripada kemudian membuka aurat, dan macam-macam, dan besok di neraka banyak. Mungkin kalau udah baca di sini kurang pas. Tapi mari kita ada yang keras sekali bahwa itu digantung di neraka macam-macam. Nggih. Oleh karena itu baca itu, dan hijab itu adalah memang wajib. Sama butuh aurat. Sama wajib dengan sholat. Iya. Jadi kalau perasaan merasa terintai oleh Allah dalam sholat, terus dihadirkan di luar sholat, maka panjenengan selamanya akan selalu terintai. Tidak akan berbuat sesuatu yang mungkarat tadi. Tanha al-fahsya. Yang keempat adalah kalau sholat kita ingin tanha al-fahsya adalah apa yang kita makan, yang kita pakai semua itu dari rezeki yang diridhoi, yang halal dan mabruk. Insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Ibu Ayu, saya kira itu jawaban yang diberikan oleh narasumber kita. Mudah-mudahan diberi hidayah Allah ya, sehingga Ibu mulai besok kalau perlu sudah harus pakai hijab kemanapun ya Ibu Ayu. Amin. Jangan menunda waktu. Jangan menunda waktu. Baik.
Pemirsa jangan kemana-mana, kita harus break dulu. Setelah ini silakan yang akan kembali telepon di 342-3938 atau di 0852-3552-8704 di jalur SMS. Masih di Cahaya Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka tali
Pemirsa Cahaya Hati yang dirahmati Allah, masih di Cahaya Hati Peneguh Iman menuju kebenaran Islam, dan masih bersama narasumber kita Kiai Haji Abdul Hamid Hasbullah. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Azhar Muktisari Jember yang tadi bersama kita membahas salah satu niat ya, yang ternyata niat saja, kemauan saja yang masih terbetik di hati, Allah akan memberi apresiasi dengan pahala. Baik, silahkan mungkin di rumah yang ingin bergabung di 342-3938 di jalur telepon, dan seperti tertera di layar televisi Anda ini, bisa juga SMS 0852-3552-8704. Seluruh persoalan Anda silahkan Anda tanyakan kepada kami. Mudah-mudahan bisa kita Ustadz bisa menjawabnya dan memberi jalan keluar buat Anda. Di jalur SMS coba kita baca. Assalamualaikum, mohon dijelaskan hukuman muslimah yang tak mau berhijab, Pak Kiai. Terima kasih. Ini melanjutkan yang tadi. Mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan apa konsekuensinya bagi wanita yang tidak mau berhijab. Ya. Ya, banyak hadisnya banyak. Malah oleh Allah sampai dikatakan orang yang ikut cara-cara jahiliyah kan, dalam kata baru jahiliyah. Kemudian yang kedua, secara psikologis juga bisa mengundang daya goda pada yang lain. Jadi fitnah. Jadi fitnah. Orang yang tidak tutup aurat keluar, maka istasrafa syaitan, maka diikuti oleh syaitan. Jadi ketemu dia mengundang mudarat pada yang lain. Jadi yang dibikin dosa bukan hanya yang bersangkutan, orang lain dibikin dosa. Orang mendosakan orang lain kan juga kalau siksanya Masya Allah sampai Rasulullah, andaikan kepalamu dicucuk dengan nuhas, dengan timah, itu lebih baik daripada kamu buka rambutnya. Itu rambut belum paha ya. Dan sekarang Masya Allah, ya maaf Pak, saudara muslimin, maaf, saya sampaikan terus terang. Mari para kaum muslimin, kalau kita lihat di jalan kan hampir tidak ada beda anaknya wong kafir dengan wong Islam. Sama-sama celono pendek, sama-sama pakai yukensi, pakai yang kelemongan, yang si main kelemongan itu. Semua itu udah ada bedanya udah ada bedanya. Terus gimana? Jadi Islam kalau boleh dikatakan di masjid aja, di pengajian saja. Saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh seorang orientalis, bahwa Islam itu orang Islam jangan dijajah, jangan diperangi. Oleh perangi dia akan muncul semangat Allahu Akbar. Indonesia dijajah 390 tahun masih bisa melawan. Sudah, itu semangat jihad tidak bisa dilihat. Tapi kalau ingin merusak Islam, jauhkan dari ajarannya. Budayanya jangan Islam, cara berpikirnya jangan, cara pergaulannya jangan Islam. Pokoknya KTP Islam, sholat wis tungtungan. Sudah bisa dibredel dari kanan kiri. Ini yang terjadi. Maaf kalau kita miris, kalau kamu yang melihat ini keadaan, bahwa apa yang kita lihat dengan apa yang kita dengarkan, taruhannya tinggal hati. Yang kita lihat, coba gambar yang kita lihat, maaf channel TV semuanya yang ada, coba mana yang Islami, mana mereka? Ya maaf, mereka pandangannya kapitalistik. Mereka tidak peduli orang lihat TV ku rusak, tidak masalah. Yang penting laris, ratingnya tinggi. Ini kan materialistik. Kan materialistik. Tidak mikir bagaimana akibat daripada apa. Ini yang kita lihat, yang kita dengar sama. Yang kita dengar, ya lagu-lagu yang mengundang begini. Ini jadi taruhannya tinggal hati. Padahal kata Imam Ghazali, hati itu bagaikan raja. Pasukan-pasukannya, menterinya ya mata dan ini semua. Kalau masukannya ke hati ini itu jelek semua. Bisa-bisa kalau kita tidak dekat dengan Allah, jarang sholat, jarang ngaji, dan tidak dekat dengan orang soleh, tidak berbeda,
bisa-bisa habis. Kalau sudah habis ini artinya khatamallahu na'udzubillah min dzalik. Walaupun dikasih pengajian enggak bisa. Udah kayak balon pedot gitu. Enggak bisa, walaupun diusek-usek tetap enggak aman. Apa kalau begitu ya, mohonkan mudah-mudahan dapat hidayat itu. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Oleh karena itu sebelum kita terlambat, marilah maaf para pemirsa saya kalau saya agak kereng. Bab ya gimana lagi? Kita jangan cepat. Saya ingat gini loh dia. Rasulullah pernah berjauh bahwa saya di zaman ala ummati yukhayyaru bainal ajzi wal fujur. Faman adraka dzalik falyakhtaril ajza alal fujur. Bahwa di akhir zaman akan muncul sebuah situasi umat diberi dua pilihan. Maksiat fujur dan apes. Apes itu ya tidak punya apa-apa, ya tidak gaul gitu, ajis. Kalau Anda menututi zaman itu, pilihlah ajis saja, jangan pilih fujur. Ya, sekarang yang gaul-gaul kan yang maksiat. Yang gaul-gaul. Kalau apa namanya tidak begini ya kayaknya tidak modern, tidak begini. Iya. Padahal itu melanggar. Nah, inilah pilihan yang seperti ini harus dengan harus sungguh-sungguh. Jadi kalau Nabi mengatakan bahwa orang di akhir zaman seperti memegang bara api, benar. Ya sabar. Jadi innal mutamassika bidinihi fi akhir zaman kal qabid 'alal jamrah. Sama dengan orang memegang bara api. Ya, dipegang panas, dibiarkan mati, ya pegang aja kalau panas. Misalkan tidak panas di neraka besok kan itu. Kita mari ini tambah terasa sudah mau tahun baru hijrah. Umur kita sudah yang hilang. Detik, jam, menit sudah. Ya, rekaman kita sudah ada catatannya. Kata bapak tadi itu, ada catatannya. Hanya kita mohon, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umur kitab. Makanya kita besok ya sore kita baca doa akhir tahun. Kan ada dong. Ya Allah, ma amilna fi sana kami yang kami amalkan tahun yang kemarin ya Allah, yang kau cegah dari engkau, baik disengaja atau tidak, yang aku tidak bertaubat dan panjenengan tidak akan pernah lupa ya Allah, ampunilah ya Allah. Itulah doa-doa. Ya memang terus terang masyaallah muslimin bahwa doa itu bukan dari Nabi. Sebab sekarang sidik-sidik kudu dari Nabi. Kalau enggak soheh gitu. Semua apa yang dari Nabi tidak mungkin. Kehidupan ketika Rasulullah sekarang kan tidak sama. Tapi makanya ada rohnya, ada ininya, ada manhajnya, dikembangkan oleh ulama. Sekarang mau ngeplek kayak Rasulullah, apa? Haji kayak Nabi, ayo. Nggak usah pakai pesawat, pakai unta dari Jember. Sampai Surabaya potong sikil itu. Ke Aton. Nggak bisa ngeplek, jadi ada wasa'ida. Dulu Saudi yang tempatnya Wahabi, coba. Tidak tahu. Ketika Balang Jumrah itu Masya Allah, tidak boleh, haram, tak anu sekian. Sekarang sudah terbuka lebar. Kenapa? Banyak orang mati kalau pakai pendekatan seperti itu. Padahal agama itu adalah agama kan mudah, agama taisir, agama begini. Dulu yang namanya tempat Balang Jumrah itu hanya sekian, Mas Arif. Jadi hanya separuh kan akabahnya itu yang banyak orang mati dulu. Sekarang menjadi lebar, terus diperlebar. Alasannya karena ini tidak qat'i. Dan itu atas usulan daripada ulama-ulama Islam dari Mesir, dari macam-macam. Jadi tidak bisa. Oleh karena itu, walaupun ini doa bukan dari Nabi, dari ulama, tapi isinya taubat, berdoa. Dalil umumnya banyak, berdoalah kamu pada Allah, bertaubatlah. Ini dalil umum. Dalil umum. Tidak apa-apa kita mengambil dengan dalil umum tentang redaksinya kita susun sendiri, tidak masalah. Dan Nabi tidak pernah marah. Ada orang yang memang ada orang orang yang setiap sholat itu dalam waktu di pepergian mau peperangan, setiap sholat baca qul huwa al-ikhlas. Habis Fatihah lapor, ya Rasul, itu baca ikhlas itu. Itu orang yang senang dengan sifat-sifat Ar-Rahman. Kasih tahu Allah senang sama dia. Coba. Bukan kemudian boleh, Anda seperti itu. Tolerannya begitu tinggi Rasulullah. Tidak semua apa yang dari depan. Jawab satu contoh, orang dulu kalau orang jahiliyah lahir dia berkorban tapi itu darah untanya dioles-oleskan ke kepalanya bayi itu. Apa oleh Nabi lantas dihadik? Tidak. Kayak wali songo. Ya wali songo ini bagaimana? Tetap diulesi tapi dengan za'faron, minyak yang harum.
anfusikum. Masya Allah. Inilah makanya ojo kereng-kereng lah. Artinya ini hadis sunnah yang enak tawassut, tengah-tengah tawassut. Tidak ekstrim kanan, tidak kiri. Nah, itulah jalan yang makanya Islam hadir ke Indonesia tanpa pertumpahan darah dan ceket di mata masyarakat. Alhamdulillah. Baik. Silakan masih kita tunggu ya di telepon Anda di 342 3938. SMS berikutnya saya baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya hamba Allah yang saya mau minta solusi. Anak saya 1 dan masih kecil. Saya dengan suami selalu bertengkar, bahkan dulu suami sampai main tangan tiap bertengkar. Saya sempat mengajukan cerai, tapi suami saya tidak mau dan berusaha jadi yang terbaik. Tapi saya jujur sudah sangat benci sama suami. Saya sudah menunjukkan perilaku jadi orang suami. Saya padahal suami saya sudah menunjukkan perilaku jadi orang baik dan anak istri gitu katanya. Jujur sebetulnya saya juga kasihan sama anak saya, gimana kalau saya jadi cerai. Tapi kan gimana Kiai, saya sudah sangat benci dan tidak ada cinta buat suami saya. Kiai, saya minta tolong diberikan solusi katanya. Terima kasih. Jazakumullah. Okay. Mungkin tidak begitu pas kalau kemudian saya menjelentrehkan di sini yang sangat detail. Mungkin kalau Mbak Ibu ini ke rumah, sebab kalau kemudian terlalu melentreh, satu ya membuka ifsya lagi ya, anunya orang lain. Tapi kalau jalan keluar secara umum, monggo. Yang jelas begini, bahwa yang jelas abghadul halal indallah at-talaq. Jadi sesuatu perkara halal yang dibenci Allah adalah cerai. Karena dengan perceraian itu adalah akan mengakibatkan terbengkalainya putra panjenengan. Jadi ada sebuah makalah man nadhara ilal awaqib salima minal masaib. Orang yang merenung terhadap akibat yang akan timbul akan selamat dari musibahnya. Jadi perenungkan betul. Ya mungkin ini kan begini. Jadi begini, ya memang jangan sepihak. Suami pun juga harus diperbaiki kan. Jadi kan sudah berusaha baik sebenarnya suaminya, sudah berusaha. Sudah. Iya. Loh, jangan. Kalau sudah berusaha baik dan sudah mungkin persoalan watak ya, keras. Mungkin perlu suaminya itu didekatkan dengan agama, diajak-ajak ke orang-orang saleh. Jadi kan orang itu dari hatinya lembut. Kalau di dalam, yang jelas setiap orang punya rahmah. Musorek tega. Padahal mukul istri itu Masya Allah, wala yudribul wajha wala yuqabbih, kata Nabi. Jangan mukul muka dan jangan yuqabbih, jangan mengatakan jelek-jelek. Maka orang yang yang benci sama istrinya itu laim, orang yang jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut saya memang bagus ibu ini bahwa dia bertahan, sabar. Yang ada katanya cintanya yang sudah habis. Apa bisa dipupuk lagi cinta? Cinta ini begini, mahabbah itu kan memang ada dari Allah ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, ada, mudah dari Allah itu ada. Tapi mungkin karena ada persoalan perjalanan waktu yang karena melihat sesuatu yang kurang bagus sehingga mulai kecil. Bagaimana untuk menumbuhkan? Coba ya ingat suasana yang bagus. Datang saul fadlah, ingat yang baik-baik. Sebab ada ketika zaman Rasulullah ada sahabat yang mengeluh tentang hal itu. Mengeluh, kemudian Rasulullah mengatakan, dawuh, la yafraq mu'minun mu'minatan in sakhata minha khuluqa radh. Jangan kamu mencari-cari kesalahan masing-masing Anda, carilah kelebihannya. Dek sampean ndak senang ambik merengote, ingat misme, gitu lah. Jadi harus kebalikannya, gitu loh. Maka kamu tidak akan. Di samping itu, Mbak, panjenengan Ibu berdoa kepada Allah. Sebab yang bisa melembutkan hati itu Allah. Ya Allah. Dalam Al-Quran kan law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Itu kan kepada Rasulullah biar Nabi setelah bisa merukunkan Muhajirin dan Ansar begini ya mungkin biar Nabi tidak bukan hasilmu Muhammad kan begitu. Lau anfaqta, andaikan kamu, dan Nabi pernah berusaha mau melembutkan hati seorang termasuk ingin mengimankan pamannya. Andaikan kamu Muhammad berinfak mahfil ardi sepenuh langit dan bumi untuk melembutkan hati seorang,
Ma'alaf tidak, Allah yang ma'alaf. Nah makanya panjenengan yang banyak berdoa, difetahi orang tuanya suami terus. Insya Allah, jangan putus harapan. Dan orang yang sabar dengan suami itu sama dengan pahalanya siapa? Istrinya siapa itu? Yang masuk surga itu. Jadi Asia. Iya, Asia istri Fir'aun. Iya, sama dengan Asia. Orang yang sabar dengan suami. Oh iya. Baik. Itu untuk ibu ya yang mungkin lagi galau kalau bahasa sekarang. Galau ya, galau karena persoalan yang dia hadapi. Di jalur telepon di 342 3938 sepertinya ada yang kepingin bergabung. Silahkan kita coba terima ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Cahaya Hati. Peneguh Iman. Allah. Dari siapa di mana? Dari Pak Ari. Pak Ari. Ya, Pak Ari, silahkan. Fenomena masyarakat saya lihat begitu ada perbedaan itu kemudian muncul kekerasan. Perbedaan Seperti yang terjadi di Jember, misalnya Robani. Ya. Itu kan diserang. Kemudian ada di luar Jember Sidoarjo itu yang MTA itu juga diserang. Dan saya yakin masyarakat tahu siapa yang nyerang itu. Nah, bagaimana Pak Kiai ini memahamkan kepada umatnya bahwa perbedaan itu wajar, sunatullah. Kalau dia punya keyakinan disampaikan kepada anggotanya seperti itu dan berbeda, dan itu wajar saja. Kita tasamuh, saling menghormati. Nah, bagaimana Pak Yai sebagai tokoh ini bisa menyampaikan kepada umatnya agar kalau ada berbeda itu ya menghormati, jangan sampai main kekerasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semangatnya seperti sama seperti itu. Iya. Ustaz, silahkan. Ada begini perbedaan yang harus dipertegas, ada dua hal. Ada ma'lumun minad dini bil darurah, ada ma'lumun minad dini bil ijtihad. Kadang yang ma'lumun minad dini bil darurah itu tidak bisa ditoleransi perbedaannya karena menyangkut akidah atau apapun. Seperti ya maaf, ya dengan Syiah itu kan sudah akidah, rukun imannya tidak sama. Karena sudah itu yang maklumun benar-benar yang kot itu dihabisi lah. Tapi persoalannya apakah harus tengkar? Kan itu yang apakah harus dengan kekerasan? Ya sekarang tinggal penegak sebenarnya begini, maaf ya. Saya juga kritik buat pemerintah Indonesia inilah secara keseluruhan. Dulu di zaman Pak Harto kan daan begini. Jadi hal-hal yang sebenarnya mengganggu ini yang benar-benar dieliminir gitu loh. Lalu sekarang diberi tempat, orang yang sudah enak-enak. Jadi yang namanya teror itu bukannya teror membunuh saja. Ada orang yang sudah paham enak, tahlilan enak, dikafir-kafirkan gila. Ini kan teror. Lah orang kan ya inilah gesekannya di sini. Oleh karena itu masing-masing paham. Kalau kepada itu sudah diatur oleh SK 3 menteri kalau tidak keliru. Jadi kalau kepada umatnya persilahkan. Tapi ketika sudah masuk ke gesekannya, bergesek pada ladang orang, maaf, ladangnya wong NU yang sudah tahlilan dicangkul gitu. Itulah. Dan sebaliknya. Nah, ada yang kedua yang ada maklumun minad-dini bil ijtihad, perbedaan yang itu memang sudah perbedaan. Sudah dari sononya sudah ini interpretable. Seperti ya mazhab saja berbeda-beda, tapi cobalah ashabul madzahib itu. Perbedaannya indah sekali. Kalau itu yang benar Syafi'i saya ikut, tapi enak. Nah, tapi kelasnya Imam Syafi'i yang sudah alim-alim seperti itu. Begini terus terang, perbedaan itu muncul. Ada kalau memang orang sebabnya ada dua. Satu karena satu ilmu yang tidak cukup. Orang kalau ilmunya pas-pasan itu tidak wawasan tidak luas akan menuding orang yang tidak sepaham. Kecuali kalau sudah akidah ya, sudah berapa akidah. Nah, itu. Jadi karena kebodohannya. Karena tidak tahu, tidak luas wawasannya. Kemudian yang kedua, karena persoalan moralitas. Memang sudah wataknya tidak bagus.
Ini walaupun punya ilmu bahaya. Ilmunya banyak, tapi ini memang ambisi ataupun memang hubbud dunya, hubbul jah, hubbul macam-macam, hubbu apa? Ya itulah, hubbul jah. Nah, itu akan menghalalkan segala cara. Itu yang namanya kalimat haqqin urida bihal batil, kalimat hak tapi dikehendaki batil. Ayatnya bagus tapi dikehendaki batil untuk nyerang-nyerang. Jadi ada dua hal intinya. Ada sebuah buku fiqhul ikhtilaf itu tulisannya Syekh Yusuf Qaradawi bagus. Jadi ada kalau tidak urusan ilmu karena sempitnya ilmu, dan yang kedua adalah karena karena akhlak itu. Jadi menurut saya masyarakat harus dicerdaskan. Harus wawasannya luas, tapi harus punya pendirian. Saya ingat dawuhnya Ki Ahmad Siddiq ini, walaupun saya tidak ngaji sendiri. Yang paling baik itu orang satu, luas wawasan, teguh pendirian, kemudian luas pergaulan. Luas wawasan itu ilmunya cukup. Cukup ilmunya. Tahu perbedaan-perbedaan sampai kepada alasan-alasannya. Tapi dia punya pendirian yang saya dirikan, inilah. Oh, saya ahli sunnah yang begini, ahli sunnah. Tapi tahu ini begini. Ahli sunnah ada macamnya begini. Ada yang ini, ada yang begini. Ada yang mau tahlil, ada yang tidak. Urusan tahlil itu, menurut saya kalau urusan yang gitu-gitu kan, ya maaf. Ya, kalau Rabbani saya agak tahu lah. Yang Rabbani itu orang yang menyampaikan kurang proporsional, bukan ilmunya masih kelas SD, dia ngomong kayak imam yang sudah hafal ribuan hadis. Sehingga yang muncul rusak, semua diharamkan macam-macam, ya tersinggung. Yang dengarkan orang memang fanatik seperti itu. Jadi mari semua ini, kalau saya sebagai tokoh kan tokoh-tokoh agama, tokoh terutama pemerintah yang harus juga tegas dengan aturan-aturannya. Ya, kalau kawasan-kawasan ini, yang saya ingat dulu istilahnya Pak Alam Syah, jangan mencangkul ladang orang. Bapak ada keyakinan bahwa ini salah, bid'ah, ini begini, ini syirik, dihabisi loh. Ketika berbicara mana, menurut Anda syirik, menurut saya enggak. Urusan tawassul umpama. Dan maaf, itu kadang-kadang tidak lepas dari sebuah intervensi dari luar. Ya, dengan dananya, dengan ininya, yang Syiah seperti yang terjadi di coba kepada Syiah, bagaimana ditoleransi? Bagaimana? Ditoleransi. Menganggap bahwa sahabat itu tidak benar, Bukhari Muslim sudah tidak salah, tapi ya apa yang kita yakini lah. Tinggal bagaimana ya harus ini urusan masalah tingkat praksis konflik itu kemampuan pengendalian. Jadi kembali kepada pengendalian emosi. Ya, menurut saya satu luas wawasan luas, ilmunya sing akeh. Yang kedua teguh pendirian, kemudian luas pergaulan. Insya Allah selesai. Ya, saya kira itu yang harus kita lakukan masing-masing kita ya. Mudah-mudahan perbedaan tidak menjadi salah satu alasan untuk kita bertengkar. Ini saya tambahkan Mas Syarif, ada sebuah ungkapan dari Syekh Yusuf Qaradawi yang enggak bagus. Natasamah ala ma ikhtalafna wa nata'awan ala ma ittafaqna. Nata'awan, kita tolong menolong apa yang kita sepakati. NU Muhammadiyah sudah selesai. Banyak kalau Muhammadiyah sudah selesai. Muhammadiyah itu ada yang kok. Ada yang ketua tarekat. Ya, iya. Doktor tafsir itu ketua tarekat itu. Kalau yang alim sekalian sudah walas wawasan, tidak ada masalah, paham kah dengan Kiai Ali Maksum? Wah, tidak ada rangkul-rangkulan ketika ngimami di situ pakai kunut. Dulu paham kah ketika di mana? Waktu peresmian masjid Baitul Amin, Pak Hadi kata dulu, tanya di sini pakai kunut? Iya, pakai kunut dia. Ngergani karena sini yang banyak pakai kunut. Kiai Ali Maksum itu Rais Am dulu ketika pernah ngimami di lapangan. Langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditanya, kok begitu Kiai? Saya idkhul surur kepada mereka. Coba, ilmunya sudah luas, dalilnya sudah punya. Yang akar-karuan sing ya hanya tahu baca-baca terjemahan itu, yang hanya sekedar ya murah-murah sudah dalil itu yang kadang-kadang merasa syekh yang paling alim kayak ribuan hadis. Ini makanya dia tidak paham adab orang berilmu. Oleh karena itu kembali kepada saya ingat Ki Ahmad Siddiq, luas wawasan, ilmunya banyak, teguh pendirian dan luas pergaulan. Baik, itu saya kira untuk Mas Ari ya tadi ya. Jawabnya. Kita baca SMS yang juga masuk, ada banyak ini, mudah-mudahan bisa kita baca semua. Pak Kiai,
ada barang dapat curian dijual ke orang lain. Kata si pembeli tidak haram karena barang tersebut dari non-muslim, diambil dari orang non-muslim gitu ya. Ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum. Jadi mencuri dari orang non-muslim itu tidak Jangan, haram. wah ini bahaya fatwa Ya, ini. pemahaman Oleh seperti ini. memang begini, kafir itu banyak, non-muslim itu jangan sembarang non-muslim. Non-muslim yang boleh, yang hartanya harta fai itu, yang kembali kepada itu orang kafir harbi. Orang kafir yang mau musuhi, yang mau memerangi umat Islam. Ya kalau kafir dhimmi yang sudah aman biasa bersama itu, wah, dihalalkan dicuri kape, yo salah itu, salah, enggak benar ya. Penempatan. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'min kan enggak? Musta'min itu orang yang minta aman, minta hak suaka. Ya. Ada mu'ahad, orang yang berada dalam sebuah perjanjian selama sekian tidak boleh saling menyerang. Itu jangan diganggu walaupun hartanya. Ya. Ada yang kafir yang maksud itu harbi. Ya, Harbi itu orang yang ingin selalu ingin menghancurkan. Itu hartanya enggak benar itu ya. Ya. Namanya mencuri enggak Ya. boleh walaupun. Malah Rasulullah mengatakan man ada dhimmiyan ma ana khusmu, orang yang mengganggu orang dhimmi, aku musuhnya. Ya. Itulah. Ya, sekira jelas ya itu untuk penanya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Kiai, saya mau tanya, kalau sholat 4 rakaat setelah nyampe 3 rakaat kita lupa nggak tahiyat awal, itu gimana? Apa sholat dari awal lagi atau diteruskan atau tahiyat awal di 3 rakaat? Gimana Mas? Nah, saya ulang ya. Pak Kiai, saya mau tanya, kalau sholat 4 rakaat ya, harusnya sholatnya 4 rakaat misalnya zuhur ya, tapi setelah nyampe 3 rakaat kita lupa nggak tahiyat awal, jadi tahiyat awalnya sudah lewat gitu, sudah berdiri dan sudah 3 rakaat dan baru ingat kalau tadi tidak tahiyat awal gitu. Nah, gimana, apa sholat dari awal lagi artinya membatalkan sholat atau diteruskan atau tahiyat awal di rakaat ketiga? Ya ditambahi satu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya. Iya, benar. Jangan berhenti. Maksudnya ini kan di rakaat ketiga dia nggak berdiri, harusnya berdiri, dia duduk tahiyat awal. Salah kalau ingat gak? Oh iya Ya, tidak boleh ya. Ya. Jadi pilihannya kalau nggak salah Rasulullah ya biarkan sudah yang sudah Iya, lupa, kalau sudah berdiri iya. tegak kan di akhir kita diganti dengan Iya. sujud sahwi. Ya, saya kira. Jadi cukup diganti dengan sujud sahwi karena ini bukan rukun ya. Kemudian berikutnya silakan masih ya yang Rukun juga tapi rukun qauli, Rukun. bukan rukun fi'li. Ya. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya adalah istri muda. Ini sebelum ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nikah siri tanpa sepengetahuan. Suami saya nikah siri tanpa sepengetahuan saya. Dan yang menikahkan adalah mertua saya. Tapi Mertuanya? mertuanya maksudnya si bapaknya suami menikahkan. Oh, iya. Ya, menikahkan. Saya tidak ikhlas Pak Kiai karena saya merasa masih sanggup melayani suami. Hati saya sakit dan sering nangis. Saya tidak mau dipoligami. Mohon petunjuk Pak Kiai. Wah, ini ya. Nanti ada yang jawab satunya. Ya, sama-sama. memang begini. Ya. Gimana ya? Sebenarnya ta'adduduz zaujah itu dalam Islam ibarat sebuah jalan keluar kalau sudah sekiranya ada mengundang mudarat atau yang mudarat dalam kedua belah pihak. Umpamanya si istri sudah tidak sanggup, kemudian suami kemudian bahaya sampai mau berzina. Sudah mau orang nikah ya sekarang kalau bolehnya boleh lah namanya suami. Boleh, tapi ada syarat untuk apa? Wa in ta'dilu wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jadi kalau ada syarat wa in khiftum alla ta'dilu, tapi adil itu juga dibahas. Adil itu bukan dalam perasaan. Karena asal tidak bisa dijajaki. Adil itu dalam hal-hal yang bersifat fisik. Seperti pembagian waktu, seperti belanja dan macam-macam. Kalau adil kalbu tidak bisa Nabi sendiri kan juga gitulah. Ya. Nah, sekarang begini, ya si suami sendiri. Kita tidak tahu ya gimana. Kalau umpama si suami itu kemudian memang ya kan salah satu hikmahnya orang lebih dari satu itu kan ada masa jeda. Ketika suaminya istrinya head umpamakan si suami kelasnya hipersek umpama, kalau tidak seperti itu kemudian bahaya, malah justru istri mencegah itu dosa. Cocok kawin
ojo kawin. Tapi tingkatannya bahaya. Nah, kalau memang iktidal itu normal. Ya, apalagi mengundang mudarat kepada keluarga ini, artinya terlantar begini, ya juga ada bagus dosa. Walaupun kenapa? Karena apa ya? Karena apa namanya? Taksir layar terhadap tanggung jawab yang sebelumnya. Umpama setelah kawin lagi itu ini tinggal, anaknya tidak terurus, tidak benar. Kembali kepada hukum nikah yang asal. Hukum nikah itu pada asalnya kalau menurut Imam Syafi'i kan minal mubah. Baru kalau niatnya untuk mengikuti Nabi baru menjadi sunnah. Kalau katanya Imam Hanafi lain lagi, minal qurbat termasuk pendekatan sunnah. Tapi ketika orang itu apa namanya, kalau tidak kawin zina maka wajib kawin. Sampai orang punya dibedana untuk haji dan untuk kawin lebih baik kawin dulu. Tapi begitu. Bisa-bisa dosa. Kenapa? Kalau memang nyata-nyata dia tidak akan bertanggung jawab terhadap istri itu. Dia tidak punya pekerjaan dan memang lalai, tidak akan beri makan, hanya sekedar ingin nyicipi, itu dosa. Nah, sekarang seorang suami yang punya istri dan istrinya normal dan begini, dan ketika dia kawin lagi, kemudian menterlantarkan, dosa. Kecuali memang sanggup secara baik materi maupun juga secara fisik. Ini yang diminta nopo ini. Ya, tadi itu mohon agar saya diberi keikhlasan dan kesabaran. Bukan yang ini. Tapi begini, ya. Bu ya, kalau jalan keluarnya gimana tadi itu? Begini terus terang, bagaimanapun itu karena hak dia suami. Sakit hati sudah Ya. sakit hati. Memang tidak ada namanya di dunia itu orang perempuan mau dimadu, nah ada yang mau. Mungkin kalau diracun ya. Dimadu dan diracun. Nah, maaf nih guyon ya, guyon. Ya memang tidak ada pada fitrah. Ya buktinya bapak keluarga Rasulullah seperti itu. Hanya terus terang kalau dalam kondisi normal dan kini menterlantarkan. Kalau memang ya maaf, Bapak Ibu, kalau memang itu apa namanya? Karena tidak tahu apa benar apa namanya ketika situasi tertentu tidak mampu suami panjenengan. Justru terbalik kalau panjenengan menghalang-halangi dosa. Sebab itu akan terjebak ke zina. Ustaz, ada yang biasanya menjadi persoalannya. Perlukah suami itu izin kepada istri tua? Seperti tadi kan tidak dimintakan izin gitu. Tanpa pengetahuan dia, kemudian dia menikah lagi. Bahkan yang menikah kalau wajib tidak? Ya. Tidak wajib. Tapi untuk kebaikan saya kira perlu. Iya. Kalau tidak. Ya. Saya ingat ada sebuah sebab terus terang kalau izin ya terus terang, kalau izin pasti tidak dikasih. Ya. Memang ada perempuan tertentu. Ya. Nah, maaf saya bukan tapi inilah hukum yang sebenarnya bahwa sebab terus terang ta'adduduz zaujat itu dalam Islam diperbolehkan juga banyak hikmahnya kan. Orang perempuan yang tidak dicintai orang kan juga berhak untuk dicinta. Iya. Kan dia kasih nama Mbak. Kalau ibu memang perasaannya tuh kasihan ada orang perempuan begitu dia dapat mudah-mudahan dapat payung swarga. Katanya payung emas besok kalau orang ridho di madu. Baik, Ibu ya. Saya jadi ingat pernah ada dalam satu diskusi. Jadi kalau kita mau menikah lagi, itu kalau kita memang menambah kebahagiaan. Jadi istri tua itu nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh. Dengan tambah satu, tambah kebahagiaan. Jadi yang tua tetap bahagia, yang muda tetap bahagia. Ini yang susah mungkin. Oh iya. Harusnya seperti itu ya. Malah ada yang punya prinsip begini, biar istri yang tua itu makin berpenampilan baik, biar ada saingannya kawin lagi. Biar bersaing. Ya, baik. Tapi ini pertanyaan yang berikutnya Ustaz ini. Ya. Ini justru keluh kesah dari istri muda. Nah ini nggak tahu ini apakah ini kong kali kong, nggak tahu ini tadi apa kebetulan ya. Dan tolong jumlah orang perempuan lebih banyak. Ya. Ini saya baca ya SMS-nya. Ini jadi masalah istri muda dan istri tua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya adalah istri muda. Ini lain. Jangan. Nggak tahu ini apa ini kong kali kong atau enggak ya. Sudah hampir 17 tahun. Nah, sudah saya jalani dan ini bukan mudah bagi saya, tapi saya selalu memohon agar saya diberi keikhlasan dan kesabaran dan mungkin saya mendapat hidayah sehingga saya ikhlas. Tapi madu saya masih sakit hati. Nah, apakah saya berdosa dengan sakit hati beliau? Biasanya memang kalau istri muda banyak ikhlasnya. Ya. Begini,
urusan masalah sakit hati kan bukan karena istri yang muda, kan karena suami. Ya. Dan suami bertindak seperti itu kan sah-sah saja. Ya. Kecuali kalau memang ada Tidak kalau ada. bertindak begitu kemudian bikin fatal, mau bunuh diri atau apa, kan lain. Itu kan menjadi sebab orang melakukan dosa besar. Ya. Nah, kalau masih normal tidak ikut dosa itu ya dia. Kalau secara hukum kan punya hak untuk dikasihani semuanya kan. Ya. Hanya karena dia lebih awal saja merasa paling berhak kan. Karena ayah lebih awal. Ya maaf ya, saya ini ya inilah hukum. Jangan, tidak bisa hukum. Kemudian kadang-kadang orang berbicara kayak begini yang anggap kiainya pro ini, pro poligami. Jangan-jangan kiainya pengen kawin lagi katanya. Tapi terus terang. Enggak, jumlah perempuan banyak. Lebih banyak, apalagi di kota-kota besar kan seperti di Surabaya. Kalau dia tidak dikawini katanya, maka dia akan menggoda. Iya. Jadi menggoda suami-suami Anda Kan katanya. akan bikin dosa saja. Akan bikin dosa. Dosa yang menggoda juga yang bersangkutan. Iya. Karuan goda dikawin kan itu. Iya. Dikawin-kawin. Wallahualam. Tapi Allah itulah Allah. solusi mungkin dari Islam juga kan masih membolehkan sampai 4 ya. Tapi tentu seperti disampaikan Ustadz, kalau tidak bisa adil maka fawahidatan, maka cukuplah 1. Silakan masih kita tunggu ya di 342 3938 atau di 0852 3552 8704 tadi masih di topik kita tentang niat baik yang dicatat oleh Allah dengan sebuah kebaikan. Tapi kalau kemudian kita lakukan tanpa dilakukan, kalau kita lakukan maka akan dicatat sebagai 10 kebaikan atau lebih. Baik Ustadz, waktu membatasi perjumpaan kita, mohon maaf mungkin ya kalau mungkin tidak bisa kita terima lagi SMS Anda atau telepon Anda. Mohon ditutup dengan sebuah kesimpulan dulu dan ditutup dengan doa. Jazakumullah para pemirsa sekalian. Apa yang saya sampaikan kalau menyinggung perasaan panjenengan, minta maaf yang banyak. Tapi la uridu ila islah, kayak tidak kecuali bagaimana mengarah kepada sebuah perbaikan diri dan umat. Dan yang paling inti adalah marilah kita semua bersiap-siap untuk menyongsong hari depan yang lebih baik. Ini tahun baru, bahwa umur kita sudah 1 tahun berlalu dan catatannya tidak akan dilupakan Allah. Mudah-mudahan rekaman yang jelek dihapus dan yang baik diterima oleh Allah. Mari kita berdoa semoga pengajian ini manfaat. Pengajian ini berpengaruh terhadap perbaikan keluarga dan masyarakat. Ya, Al-Fatihah. A'udzubillahi Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin. Ya Allah, ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah. Anta maqsuduna, Engkaulah yang kami tuju. Anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna, ridhamu yang kami cari, ya Allah. A'tini mahabbataka, berilah kami rasa cinta kepada Engkau yang dalam, ya Allah. A'tini wa ma'rifat, dan ma'rifat kepada Engkau. Wa mahabbati rasulik, dan cinta pada Rasulmu, ya Allah, ya Allah. Kuatkan iman kami. Kami akan menghadapi tahun baru Muharram, ya Allah. Apa yang kami amalkan, dosa-dosa disengaja atau tidak, dosa lisan, dosa hati, yang kami sengaja dan kami tidak bertabatkan kepada Engkau, ya Allah. Dan Kau tidak melupakan semuanya itu. Kau maha pemaaf, ampunlah, wa'fu anna, ya Allah. Kau maha pemaaf, ya Allah. Jangan sisakan dosa dalam diri kami secuil pun. Sehingga ketika kami menghadap Engkau, bersih bagaikan kain yang putih. Sehingga kami masuk dalam rombongan umat Nabi-Mu, masuk surga tanpa hisab. Ya Allah, jagalah diri kami dan keluarga kami, anak kami, ya Allah. Jauhkan dari perbuatan yang mengundang murka-Mu, ya Allah. Jauhkan dari zina, jauhkan dari main judi, jauhkan dari pergaulan bebas, jauhkan dari akhlak yang tidak benar, jauhkan dari tidak beradab kepada sesama, jauhkan dari berani pada orang tua, ya Allah, ya Allah. Amin. Ya Allah, jadikan orang yang al-abrar, anak-anak kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka yang menuntun kami ke surga-Mu, ya Allah, birahmatika. Ketika kami meninggalkan mereka, ya Allah, kami titip panjenengan, ya Allah. Anta hasbuna wa wakiluna. Jagalah tingkah laku mereka, ya kuatkan iman mereka, kuatkan dari godaan-godaan untuk menjerumuskan mereka ke arah yang nista, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya Rabbana hab lana min azwajina. Ya Rabb. Ya Allah, semua yang mendengarkan ini, ya Allah,
berilah ilmu yang manfaat. Amin. Tentramkan keluarga mereka semua yang mendengar nasihat ini ya Allah. Tentramkan ya Allah. Berilah sakinah, mawaddah, warahmah. Bukan hanya di dunia ya Allah, sampai di akhirat bergandengan menjadi suami istri ya. Menahari surga firdaus bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah rabbana. Bi rahmatika ya arham. Nas'aluka ridwak taqabbal, terimalah. Kami hanya bisa mengeluh, kami hanya bisa menangis dan mengutuk kepada Engkau ya Allah. Kepada siapakah kalau tidak kepada Engkau ya Allah? Kami tidak punya jalan kepadamu kecuali kepada Engkau. La manja wa la illa ilaik. Taqabbal ya Allah, taqabbal ya Allah. Jadikan sisa umur kami yang berkah ya Allah, yang manfaat. Amin. Ya Allah, ketika kami meninggalkan dunia ya Allah, berilah kami dalam posisi yang sangat maksimal beriman kepada Engkau ya Allah. Allahumma akhra kalamina la ilaha waj'al khaira ayyami, jadikan hari-hari kami, detik ketika hembusan nafas kami, nazak ketika itu ya Allah, dalam posisi yang sangat beriman kepada Engkau, ketika muhsin kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tampakkan wajah Nabi-Mu ya Allah untuk menuntun kami membaca kalimah la ilaha illallah. Amin. Alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka Allah. nasta'in. Pemirsa Cahaya Hati, demikian kata tadi kehadiran kami di Cahaya Hati kesempatan malam hari ini bersama narasumber kita, Kiai Haji DRS Abdul Hamid Hasbullah, dan saya terima kasih kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, dan mitra muslim mudah-mudahan dibarengi dengan hidayah Allah, sehingga apa yang kita kaji, apa yang kita diskusikan malam hari ini menjadi bekal kita untuk mengharungi kehidupan yang lebih baik. Amin. Dan sampai jumpa di minggu depan masih di Cahaya Hati setiap pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat di Media TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.